Bagi ulun tetap waris. Mewaris hutang. Salah satunya itu. Karena itu sudah lunas alhamdulillah. Rahimahullah. Kalau dipikir-pikir disebut pewaris ya nggak apa-apa juga. Iya. Emang nyatanya seperti itu kan. Iya. Dan kalau dibilang oleh para perintis pewaris itu nyaman, Iya. jujur nyaman, Iya. iya kan? Itu sih, maka balik lagi ke poin pertanyaan pian tadi bahwa pedagang itu menurut ulun fundamentalnya adalah jujur. Jujur, sama lah. Bahasa kerennya sekarang berintegritas ya kan? Selamat datang di Pandiran Warung. Nah, jadi tema kali ini pandangan sudah main nih. Kada babar masih. pandangan Pianina sebagai seorang muslim sekaligus pengusaha yang mewarisi usaha dari tahun berapa sih? 1000 berapa sih? 76 kalau ada salah. 1976. Itu mulai zaman ini Pian enggak? Mulai zaman Datu. Oh, mulai zaman Datu lah. Zaman Datu. Pemina itu nama siapa? Allahu alam. Kada pernah mempertanyakan asal usul namanya ulun. Sampai sekarang. Ada pernah bertanyakan? Ya adalah sedikit cuma kada memperdalam yang jauh benar tuh nah. Oh. Jadi kita tahu. Kalau kada salah waktu itu asal katanya itu dari feminim kan. Oh, zaman itu sudah semodern itulah. Warung Pian lah. Iya, kalau kada salah dulu majalah Femina ada kan sampai sekarang. Majalah Tahu Pian Femina. ada majalah judulnya Femina. Ada satu sampai sekarang. Sampai sekarang. Kada tahu mungkin sekarang beralih ke digital kalau lah. Masakan ya kayak itu kah? Majalahnya itu membahas apa? Jadi Femini itu kan perempuan lah identik. Ya, Ulun kurang paham nih asal usul katanya arti secara harfiahnya seperti apa. Cuman perempuan karena banyaknya orang-orang yang membantu di situ tuh perempuan. Ya. Jadi dari asal itulah akhirnya diambil nama Femina. Oh. Cuman persisnya kayak apa tuh Lun kada pernah ini jual. Nah, Asalnya seperti apa tuh nah. lu kira ini nama siapakah kayak itu nah. Kada bukan dari nama Berarti keluarga lain. Jadi semodern itu sudah di tahun itu kan sudah pakai nama majalah tuh. Bagi lu sudah modern banget itu. Di saat yang lain namanya Jadoel kan zaman itu kan musik kayak itu kelajaannya tuh. Ya lo tahun 70. Tapi Ulun ada baca majalah tahun 60 berapa waktu itu lah. Memang orang tuh udah semodern itu kok di tahun 60. Oh iyalah. Iya, tahun 60-an. Kan kalau di luar konteks The Beatles sendiri kan rekamannya tuh di tahun 60-an tuh sudah. Ya. Rekamannya kan videonya sudah berwarna. Ya, itu bagi sudut pandang orang-orang yang memang kiblatnya ke arah The Beatles. Sudah. Kalau arahnya ke Rhoma Irama. Ya ulun kurang tahu lah kayak apa ancestor ulun tuh dulu bisa memikirkan nama Modern itu. Nah, jadi pastikan dah Bebuan Sidin ini memang keluarga intelek lah kalau bisa ulun sebutkan seperti itu. Allahu alam. Kurang tahu juga ulun. Kurang kita susah menilai diri kita sendiri. Semut di apa? Apa teh? Semut di seberang. Semut di seberang lautan Terlihat. kelihatan. Gajah di pelupuk di kada pelupuk kelihatan. mata kebaratan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ipul. Ini Syekh Ulwan. Maaf ya, Syekh. Tadi dia takon. Mengiau ulun ini apa jar? Jawaban mengiau ulun terserah aja. Kalau ulun mengiau sendiri sudah terbiasa mulai awal kenal mengiaunya Syekh. Jadi anak dirubah paman. Asa ketuaan orangnya anum masih. Anak dirubah amang. Asa semodern ini masa ulun kiau amang kayak nah. Tapi Syekh ini sebenarnya Disclaimer. karena Disclaimer. iya, Ya. karena kebetulan
rupanya nih mirip kayaknya lah lawan Syekh Puji. Jadi ini agak masalah juga bang. Kurang tasbih berarti. Iya jujur. Kurang tasbihnya nah. Lalu Syekh Puji tanpa ada disematkan Syekh pun, ulun waktu kuliah itu dulu dosen ulun nyambet. Kenapa kamu nih kayak Syekh Puji ya? Dasar mirip lah. Jangan-jangan berkeluarga. Tahu juga apa? Cuman si Din tuh bos bos Kuningan ya. Oh iya. Logam. Ya. Pertama di Kuningan. Nah, kenapa Pian ini kami undang di sini? Jadi ini Kenapa pembahasan yang lumayan rame lah. Di saat ini kan pemuda ini lagi rame-rame jadi entrepreneur. Wah. Bukan rame-rame jadi caleg. Kan rame-rame jadi politisi sekarang. Bisa juga. Tapi kalau Sayang. ulun memandangnya rame lagi jadi entrepreneur. Mungkin musimnya aja ya. Bisa jadi musimnya. Karena dulu ulun saya lagi halus tuh berdagang tuh supan. Karena bahasanya pedagang, Tapi berjajah. indis ekonomi lah. Kalau istilah di FYP itu kan indis ekonomi kan. Apa itu? Supaya pemirsa tahu nih. Dalam keadaan ekonomi yang seperti ini, kalau kada bercari ya apa kita? Iya. Ya terpaksa kan akhirnya gengsi itu diturunkan. Iya, tapi Di samping kan susah juga lapangan pekerjaan. sudah masuk nih lah. Sudah masuk arah-arahnya ke anu lah. Ya mungkin ini terjadi tidak hanya di Indonesia lah, secara global pun mungkin juga Iya. sama permasalahannya di mana-mana. Tapi saya kalau membahas indeks ekonomi tadi dulu bagi ulun kita juga gitu nah. Ngalih juga mencari gawian. Jadi ke ulunnya lah dulu waktu halus berjajah wadah itu supan saya. Kadang-kadang SMP dah ketemu konbinian bersembunyi ulun berjualan tuh. Supaya jangan dilihat kawan nih. Ya. Sekarang kan ading ulun apa buannya tuh dengan bangganya bersepeda berjual kopi kendaraan. Wah aku entrepreneur. Wah jadi sekarang tuh image pedagang itu sudah tinggi gitu nah. Walaupun berkamuflase namanya kan dia berubah jadi seorang entrepreneur, usaha UMKM muda, cangkal dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi mungkin mudah-mudahan karena 10 tahun ke depan PNS itu bukan menjadi syarat menantu idaman lagi lah. Mungkin kayaknya. Karena PNS tuh ya kebetulan kita juga bergelut di government juga. Ya kan? Susah untuk mencukupi kehidupan hari ini. Ya. Beda dengan PNS di 2 dekade yang lalu mungkin. Iyalah. Iya, kalau hari ini Secara nominal lebih banyak. tidak dong. Gaji? Kalau hitung secara nominal kan lebih banyak kalau kita hitung rupiah. Kalau PNS fresh graduate hari ini, Ya. golongan 3A berarti lah, golongan 3A sarjana. Itu gajinya belum UMR Kalsel sekalipun belum, Mbak. Masa? Iya. Tapi tambah tunda. Tunjangan daerah itu kan menyesuaikan daerah. Ya. Kalau daerahnya yang tajir melintir ya bagus. Kalau kebetulan anggaran daerah defisit ya gigit jari juga. Iya. Maka jangan jadikan sebagai acuan itu. Iya. Pokoknya PNS ya nggak enak-enak banget lah kalau hari ini. Tapi kan Wallahu alam ya. PNS karena kau dipungkiri saya. Meme-meme di sosial media dan lain sebagainya. Pokoknya kalau PNS nih anak berdatang tuh mertua tuh kayaknya wah anakku sudah selamat. Woi. Ya mungkin kalau jaminan di masa tua iya sih. Oh nah itulah. Tuhan kan kau dipungkiri. Stabil. Iya. Tapi kalau mengharap sugih jangan. Iyalah. Dan kalau ada PNS sugih patut dipertanyakan. Iya. Berarti Mungkin ada side hustle yang lain kan kita nggak tahu. Atau Bisa, mungkin bisnis tambang emas kah? Ya kan kita udah tahu. ya bisnis. Jadi investasi di kripto kah luar biasa. Tapi kalau ngomongin bisnis, wah ini udah intinya sih sebenarnya. Belum lagi ini kulit-kulitnya. Kalau tambang emas dan lain sebagainya, kalau lu mohon izin. Kalau katakan jangan berkecil hati kalau bisnis kita itu kecil. Iya. Karena bisnis besar itu belum tentu berkah. Iya. Dan bisnis kecil belum tentu kurang. Ya jadi nggak apa-apa lah. Kecil atau besar. Gantung.
keberkahannya. Pemun kawa besar dan berkah. Besar dan berkah. Wah, salut, luar biasa. Jawaban pian sangat bijaksana. Harus aman. Karena status kita. Nah, jadi beliau ini salah satu penerus rumah makan yang lumayan legend di Barabai. Dari tahun 1900 76. 1976 sudah mulai berdiri. Ya, Berarti mulai berduduk tahun berapa tuh? belum. Belum duduk. Kan duduk dulu aja berdiri lah. Iya. Jadi sudah berdiri lah. Merangkak Oh, mungkin. yang merangkak dulu. Jadi 1976. Ya. 2026 berapa tahun teh saya kurang lebih teh? 40 tahun ya. 24, 50 tahun saya. 50 tahun. 50. Masya 76 Allah. kan? Tambah 24 Iya, 100. 50 tahun Nah, lah. 24 tambah Setengah 26. abad lah. Masya Allah. Setengah abad ini luar biasa. Tapi nggak tahu kita perjalanannya sampai kapan nanti. Mudah-mudahan seterusnya sih panjang sih. Ya, Allah alam. Mudah-mudahan ya. Nah, jadi beliau hadir di sini. Beliau ini sebenarnya banyak bisi usaha atau corong pendapatan keran rezeki yang Allah berikan. Alhamdulillah. Si Din ini salah satu owner pet shop juga di daerah Kandangan saya lah. Ya, Namanya Bin Daud. bin Daud. Ben Daud. Nah, itu Bobon Pian di area Kandangan kalau mencari makanan-makanan Ternak, ternak, hewan peliharaan, kebutuhan-kebutuhan dan sebagainya kayak baju-bajunya dia lah. Kada baju. Bajunya ada. Kada. Oh, berarti makanan-makanannya aja. Kada sespesifik itu. Oh, ya lebih kepada makanan aja saya lah. Iya, lebih ke jadi kebutuhan utamanya lah. Bisa ke Ben Daud di pasar mana sih? Itu saya. Pasar Kandangan. Pasar Daerah Kandangan. Pasar Kandangan. Nah, daerah Pasar Kandangan. Di sana lengkap kalau untuk makanan. Mulai dari nang temurah sampai nang larang pedang temurah dari saya lah. Ini riset Pian nih? Riset dari mana ini? Kok tahu bagus juga hostnya ini. Ya tahu dulu kan harus mempelajari dulu. Iya, bintang iya. tamunya siapa. Iya, Dan iya. juga selain itu beliau ini juga juga sebagai aparatur sipil negara ASN atau dulu disebut PNS. Jelas ya? Ya, di Pemkap HSS. Nah, PMK HSS Presiden bagian apa? Lingkungan hidup ya saya PNS. Ya, lingkungan hidup. Nah, Betul. lingkungan hidup jadi kayak ngurusin sampah gitu lah. Mostly ya, Ya. lingkungan. Jadi beliau ini banyak yang dikerjakan Sidin. Selain Sidin mengabdi membantu negara, untuk menjaga negara ini tetap bersih. Bersih dari apa ini? Kalau dari sampah mungkin iyalah. Dan juga Sidin ini Kalau bersih dari boti belum mampu kayaknya. Episode kemarin seru banget ini. Kurang, Boti-boti ya. ini pun insya Allah belum kita masuk pembahasan lagi. Oh belum. Ini insya Allah luar biasa seru juga. Karena kisi-kisi itu hanya kisi-kisahan aja ya. Iya iya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar kisi sebujurnya. Yang lebih banyak. Apa tuh? Ya nunggu. Ditungguin. Tunggu. Nah, jadi pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama. Syekh Ulwan. Nah, Syekh Ulwan ini kan berarti kalau dari Datuk generasi keempat saya lah. Keempat ya. Generasi keempat ya lah kalau dari Datuk, Datuk, Nenek Kai, Abah Mama, Pian. Nah, keempat kan berarti. Jadi artinya nih pewaris saya lah. Pewaris. Kalau untuk yang tenda Pemina inilah yang kita bahas tenda Pemina ini. Ya. Nah, mungkin kalau untuk usaha-usaha yang lain Pian perintis serongan. Nah, banyak perdebatan antara pewaris dan perintis ini Syekh. Kalau Pian kayak apa memandang ini Syekh antara pewaris dan perintis nih? Nah, sebelum pandangan Pian, pandangan Ulun dulu. Ya. Nah, jadi Ulun memandang nih Syekh lah perintis dan pewaris sama saya sejujurnya. Masa? Ya uyuh mana aja? Uyuh mengulah kah? Uyuh mempertahankan? Nah, bagi Ulun tuh sama. Mengulah tuh memang uyuh, membangun tuh uyuh. Tapi mempertahankan tuh kada jauh lebih uyuh juga. Dengan berbagai macam persaingan, dengan fluktuasi daya beli. Nah, itu kan mempertahankan tuh luar biasa juga tuh butuh energi yang banyak gitu nah. Jadi antara merintis lawan pewaris ataupun mempertahankan tadi itu perasa Ulun sama aja. Nah, terus kalau Ulun pribadi lah rancak memandang
Jujur, kami sekeluarga dulu, ulun pribadi, abah tuh meninggal ketika ulun lulus SD ke SMP. Jadi ketika itu, qadarullah, sedih meninggal tuh menyisihkan utang. Utang tuh utang kami kesan makan. Kalau kada salah ulun waktu itu 7 jutaan lah utang. Nah dalam artian tuh, berarti abah nih kada meninggali harta. Harta dalam bentuk duit lah. Kalau harta dalam bentuk lainnya, dalam bentuk pemahaman, kepedulian, keyakinan itu tertanam di dalam diri ulun sampai saat ini. Alhamdulillah. Nah jadi itu kan kada meninggali harta tuh. Nah, apakah ulun lalu menyebut diri ulun, aku adalah seorang perintis? Ulun kada sama sekali saya. Bagi ulun tetap waris. Mewaris utang. Salah satunya itu. Karena itu sudah lunas alhamdulillah. Rahimahullah. Jadi mewarisi sifat-sifat sidin. Habis itu kalau misalnya ulun terlalu menyambat ulun nih perintis karena kuitan ulun tuh kada mampu loh. Ya. Artinya deh, ulun merasa si paling perintisnya artinya kuitan ulun tuh kada mampu mewarisi. Ya kalau kita sebagai anak, oke lah menyambatnya kayak itu kayak wah aku nih perintis nih. Coba kita pandang sudut pandang kita sebagai orang tua. Kada sakit lah hati kita. Oh anakku nih kawas sorongan. Mahku nih kada daya pang nah. Kesan memodali anak. Sakit hati kuitan saya. Orang tua mana yang mau seperti itu? Nah, ada kuitan tuh yang hendak anak atau sakit kada daya lah sih. Iya sebenar-benarnya. Nah, hanya saja episode kehidupan mengarahkan sidin ke episode yang memang kada semua orang ketujui. Nah jadi seberatan kuitan tuh hendak pas anaknya nyaman. Kita pun kan yang merasa perintis nih sudah menyiapkan warisan mesin anak kita. Maunya. Nah iya loh. Nah kita merintis usaha nih. Artinya kan usaha ini kan diwarisi anak kita. Nah artinya kita nih dia kada hendak melihat secara ada langsung lah. Kita mempersiapkan warisan, kita kada hendak anak kita jadi seorang perintis nih. Uyuh-uyuh. Ya. Artinya kita kalau mulanya jadi perintis uyuh-uyuh, sakit hati kita nih. Iya loh. Ya. Nah, jangan adalah quote yang hanya ulun dengar nih tadinya. Jangan bunuh mimpi anakmu karena kemampuan ekonomimu, Jar. Sakit hati kuitan saya mendengar saya, kuitan-kuitan yang qadarullah misalnya kada Allah berikan kemampuan gasan memiliki materi dan sebagainya itu nah. Sakit sih di hati sih Den. Nah, sedangkan kita wah iya gagah-gagah nih. Aku perintis. Nah, amun ulun sudut pandangnya lebih ke situ saya. Jadi perintis dan pewaris itu sama. Nah, lanjut ke pian pulang. Ya, bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Jujur ulun sampai dengan saat ini Ya. belum pernah melakukan sebuah perbandingan antara perintis dan pewaris. Ya. Baru di pertanyaan ini akhirnya ulun mencoba untuk berpikir nih pada akhirnya kan. Ya. Kalau dipikir-pikir disebut pewaris ya nggak apa-apa juga. Ya. Emang nyatanya seperti itu kan. Ya. Dan kalau dibilang oleh para perintis pewaris itu nyaman, Ya. jujur nyaman, Ya. iya kan? Jadi bismillah kan atas izin Allah juga semua itu terjadi, bahwa ini merupakan sebuah privilege Ya. bagi para pewaris. Benar. Tinggal gimana para pewaris ini memaintain warisan-warisan tersebut, Ya. menjaga nilai-nilai tersebut. Ya. Kalau ulun memandangnya seperti itu sih, Bang Ipul. Ya. Jadi kayak gimana ya? Agak berat sih sebenarnya ngomong ini. Ya. Ulun memahami kondisi kawan-kawan perintis soalnya. Ya. Memang nyaman jadi Ya. pewaris itu. Ya. Tapi kalau boleh dibilang ya nggak mudah juga jadi seorang pewaris. Karena harus mempertahankan tadi. Lebih dari itu menjaga amanah. Menjaga amanahnya ini lebih kepada takutan ditiwas sekali nah kalau bermasalah. Diusahakan agar masalah-masalah yang muncul itu faktor X saja. Iya. Ya kan? Jangan sampai masalah-masalah itu muncul dari kita yang tidak kompeten. Iya. Nah, itulah. Masalahnya kan agak tipis banget tadi itu antara takutan ditiwas lawan menjaga amanah. Nah, kebetulan orang tua ulun orang tua yang nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu banyak tuntutan kepada anak. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Syukurnya seperti itu. Masya Allah. Jadi ulun banyak-banyak bersyukur lah
diberikan kehidupan sampai saat ini yang ulun pun bilang juga sama anak-anak ulun bahwa hidup kita ini hidup orang yang nyaman, Benar. bukan hidup orang yang susah. Ya kan? Lain syakartum lazidannakum. Jadi harus banyak-banyak aja kita bersyukur biar makin ditambah. Lanjutannya sih? Wala in kafartum inna adzabila syadid. Masya. Artinya sih? Artinya jangan sampai kita kufur Ya. karena Allah sarik. Iya. Nah, kalau Allah sarik karena kita kena azab yang Azabnya? perih. Oh iya. Masya Allah. Luar biasa nih. Pembukaan hanya di awal pertanyaan sudah dibuka dengan ayat-ayat yang mulai mengingatkan kita. Iya, tentang karena kesyukuran. di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita harus banyak-banyak muhasabah ya, kalau Ya, banyak-banyak memaknai Al-Qur'an. ya, Banyak-banyak Al-Qur'an kita terapkan di dalam kehidupan kita. ya. Nah, karena berharap juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala Masya di bulan Allah. Ramadan ini. Jadi karena sudah mulai menyentuh ke apa yang sudah Allah sampaikan tentang terasa syukur dan lain sebagainya. Artinya kan itu pandangan kita sebagai seorang muslim. Mhm. Nah, pandangan pian sebagai seorang muslim yang taat, insya Allah kayak apa memandang seorang pedagang. Dagang. Ya, pedagang ini dipandang bagaimana oleh atau perspektif pian sebagai seorang muslim aja. Pedagang kan kalau Nabi bilang tuh kada boleh curang. Kada boleh curang. Itu esensinya Ya, di dalam kita berdagang. Di samping juga berdagang itu memaknai sifat Nabi Al-Amin, ya, jujur kan. ya. Jadi itu yang paling utama menjadi pondasi sebagai seorang entrepreneur. Gang. Kan. Harus jujur kita. Ya, Apapun itu, ulun juga kurang paham ya sama teman-teman lain yang memang kita tahu ada pedagang yang tidak jujur. Iya, yang Apa yang bermain. mereka pikirkan? ya. Ya kan? Apa yang mereka pikirkan di Satu, situ? Apa itu? Untungan. Maka tuh harus kita kembalikan kan? Apa Ya. kita tidak mengimani adanya hari akhir? Iya. Nah itu, ulun kadang perlu bertukar pikiran ini. Nah. Hal yang begini-begini, apakah orang-orang itu tidak takut dengan hari pembalasan nanti? Para pedagang-pedagang yang curang lah dalam tanda kutip. Para pedagang yang curang, para pemegang Kebijakan. amanah, Ya, yang tidak amanah. amanah. Nah itulah. Tapi mudah-mudahan Allah karuniai pemimpin-pemimpin kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemimpin-pemimpin yang amanah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beliau ini orangnya lumayan kritis. Kalau ulun lah kita berkawan di WA saya lah. Goncok lah satu sepian tuh. Ini iya benar sih. Satu sepian tuh. Iya benar nih. Nah itulah. Iya benar tuh. Wah ini ulun banget lah cuman nih. Jadi kritis. Ya walaupun di dalam kritis ada idealis saja saya. Ya. Ya lah kita kan kalau mungkiri ya lah. Keidealisan seorang itu ada. Dan biasanya terlihat dari kekritisannya mengkritisi sesuatu. Lebih kepada menyampaikan apa yang dipikiran aja sih. Iya. Benar salahnya ulun juga kada tahu. Iya makanya itu keidealisan kita kan yang mendorong itu tuh. Kecuali muncul. ada kawan yang menagur ikam salah, ikam benar. Harusnya seperti Tapi ini. harus menurut seperti Pian ini. salah kah benar? Ya, Ya emang nggak benar bisa. pasti kalau Pian mengucapkan kan. Itu mengutarakan perasaan Oh, aja, iya. Bang Ipul. Kada tahu juga itu benar salahnya. Karena mungkin hal-hal yang begitu banyak juga bang kawanan yang Ya. memadahkan. Oh iya betul lah. Ujur. Atau kayaknya nggak tepat deh ini. Yo. Kalau nggak tepat kita buru-buru hapus. Ya. Oh berarti hapus jo salah. Hapus Cari aman jo lah. lah. Iyalah. Kalau dia meng-capture ya lo. Serak. Tak arat capture. Tapi nggak apa-apa sih. Mayoritas kan hulu Sungai Tenggara gitu kan. Oh iya. Ya biar di luar delik lah. Satunya hukum gak dulu? Kebetulan ekonomi. Oh Bang Ipul. ekonomi. Ekonomi. Sudah arah ke delik aduan tadi kan dikira tadi itu satunya satu hukum. Tapi jangan juga meskipun kita basic keilmuan apapun, hukum harus dipahami. Harus tahu Bil lah. khusus hukum Islam ya kan. Oh iya bujur. Minimal rukun Islam dan rukun iman. Iya. Kembali lagi tadi, kenapa orang-orang bisa bertindak di luar kewajaran? Kenapa? Kenapa? Dunia Karena dunia. penuh dengan cabang-cabangnya. Padahal ini ujian
Ulun barusan dengar dari salah satu guru kita yang mengatakan bahwa rizki itu mau diambil dari cara yang halal Ya. atau mau diambil dari Ya. cara yang haram itu sama jumlahnya. Allah sudah sediakan sama itu jumlahnya untuk kita. Habis kecuali nanti kita sudah Mati. Nah itulah. Maka kalau sebenarnya Allah sudah sediakan rezeki untuk kita sekian, Ya. maka pantaskah kita mengambil dari cara yang haram? Itu sih. Maka balik lagi ke poin pertanyaan pian tadi bahwa pedagang itu menurut ulun fundamentalnya adalah jujur. Jujur. Tama lah. Bahasa kerennya sekarang berintegritas ya kan. Itulah Bang Ipul. Kita sebanyak jadi slogan-slogan instansi lah saya lah. Zona integritas. Zona integritas. Iya. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan saya lah. Karena kan ujian orang nih. Ya. Kita nih bimot-himot aja menyambati pemimpin. Enggak, siapa yang nyambati Ujian pemimpin? orang makanya jangan turun tadi ujian orang. Siapa yang nyambati pemimpin? Nggak boleh. Iya, ujian orang. Udah mengisah kan nih. Ujian orang nih. Misalnya nih ada yang bimot-himot menyalahkan pemimpin atau Iya. menyambati pemimpin. Kan situ yang pilih. Ujar, nah, ujar kan gerombolan singa aja. Ada mungkin dipimpin tikus. Ya. Nah artinya kita sebagai umat nih memantaskan diri lu jadi yang bagus tadi kayak Jarpian tadi jadi pedagang yang jujur. Iya. Nah kalau itu sudah terbangun, ekosistem itu terbentuk secara baik, lingkungannya muslimnya luar biasa, imannya mulai kuat, mulai harus sudah tertanam, otomatis kan kena muncul pemimpin yang amanah. Tapi Kan gitu loh. sunatullah nggak sih kalau kita tuh dikasih orang-orang yang dalam tanda kutip tuh nggak bagus. Betul. Kalau nggak gitu dunia nggak hancur. Oh iya. Kalau iya, dunia iya. nggak hancur nggak kiamat. Ya. Kapan kiamatnya? Sementara Allah menurunkan kita ke muka bumi ini sebagai orang yang kebanyakan dari kita merusak. Ya. Dan Allah sudah katakan itu dalam Al-Quran. Jadi enjoy aja lah. Berarti kada kawat tadi itulah diibaratakan tadi tuh gerombolan singa tuh kada mungkin dipimpin tikus. Gerombolan singa pasti dipimpin Nggak, singa itu juga. sepakat kalau itu. Gerombolan kucing dipimpin kucing juga. Sepakat itu. Sepakat itulah. Sepakat itu. Mungkin untuk kita lihat secara realistis saat ini tuh itu kada pas gitu lah. Pas aja. Pas aja jual lah. Memang harus seperti itu. Oh iya. Artinya kita kan jangan meninggalkan ikhtiar nih lah. Episode di dunia memang harus seperti itu Lon merasa. Oh iya. Ini kayak pembicaraan jam 3 malam kita nih. Ya kan? Judulnya jam malam Iya, menuju akhir zaman. Menuju kehancuran dunia. Tapi ya menurut begitu. Iya. Apapun itu memang kayaknya dunia ditakdirkan untuk seperti itu. Iya. Berarti deh, tugas kita misal sebagai seorang muslim nih pertama tadi amanah. Ya. Ya loh. Ya. Amanah itu dengan banyak cabang-cabang di dalamnya. Nah, apabila misalnya nih ada hal yang subhat. Nah, kira-kira kayak apa menghadapinya? Dari satu sisi kita harus pada nih mengambil itu misalnya. Tapi ini subhat. Bukannya Rasulullah udah bilang kita menghindari hal yang abu-abu. Betul? Ya dijauhi berarti. Jangan diambil. Berarti ditinggalkan sama sekali lah. Ya sebaiknya kan seperti itu. Oh itu. Kan gak tahu kita. Kebenarannya seperti apa kan kita gak tahu. Berarti kalau itu meragukan, lebih baik ditinggalkan lah. Iyalah. Oh iya. Tapi itu butuh keyakinan yang luar biasa saya lah. Kekuatan yang luar biasa. Ketebalan iman. Ketebalan iman. Nah, karena tadi sudah menyentuh ketebalan iman. Ya. Artinya ketebalan iman ini kan mungkin langsung blok tebal. Karena kan mungkin. Tidak mungkin iman setipis kulit bawang. Iya. Nah, kayak apa cara membangun ketebalan iman bagi seorang muslim tadi? Ya supaya intinya tadi amanah, jujur. Habis itu memegang prinsip-prinsip Islam. Mungkin konteksnya pedagang kali lah. Berdagang kita konsepnya. Kalau konteksnya pedagang, kalau bagi seorang muslim kayaknya banyak yang lebih pantas dan layak menyampaikan itu. Iya. Ya kan? Kalau sebagai pedagang, kebetulan Ulun sebagai seorang pedagang. Ya. Ya, orang tua selalu berpesan bahwa namanya jadi pedagang, padahal yang paling dekat menurut Ulun lah, yang paling dekat sama Allah ini pedagang. Alasannya? Kalau Ulun merasakan sebagai orang yang menerima upah setiap bulan, itu mengalir aja. Iya. Tiap bulan sudah pasti dapat upah. Setuju. Kita hari ini
banyak manusia menafsirkan rezeki itu sebagai materi. Ya. Rezeki itu melulu soal materi. Ya. Padahal rezeki itu kan nggak hanya soal materi. Iya. Banyak hal yang menjadi bagian dari rezeki kita. Iya, Ujur. Maka ketika rezeki itu kita ngomongin rezeki yang hari ini dalam kacamata orang banyak. Ya. Rezeki itu adalah duit. Maka pedagang ini itu yang lebih dekat dengan Allah. Karena tidak tentu pendapatannya. Ya. Hari ini bisa sepi, besok bisa rame, semingguan hujan lantas sepi. Jadi banyak berdoa kepada Allah, banyak tawakal. Tawakal Allah itu lebih banyak jadi seorang pedagang. Bujur ini bujur saya. Belum merasakan ini. Kan kalau kita sebagai karyawan tuh pasti saya lah, walaupun kadang pasti di dunia ini ya lah, tapi pasti 1 tambah 1 sama dengan 2. Iya. Nah kalau kita sebagai pedagang ini kan 1 tambah 1 mudah-mudahan 2. Kan kayak itu tuh. Iya, ada untung ada rugi namanya pedagang. Nah 1 tambah 1 mudah-mudahan 2. Nah itu biasanya yang ulun pernah dengar dari salah satu kanda kita itu. 1 tambah 1 mudah-mudahan 2 ya. Iya. Nah kalau karyawan tadi Bang kan 1 tambah 1 pasti sudah sama dengan 2. Nah ulun pernah juga merasakan saya ketika dapat gaji tanggal sekian tadi. Iya. Jadi seorang pedagang. Itu beda tawakalnya memang. Iya. Berdoa itu ya Allah bari lun rezeki ya Allah, bari lun rezeki ya Rob. Rezekikan dagangan ulun kan. Ketika seorang pegawai sudah aja gitu nah. Kada terlalu muluk-muluk meminta rezeki apa. Karena kan sudah tahu tanggal 25 kami perbankan gajian. Nah kan gitu. Jadi seolah-olah ada lagi yang memohon bimat. Tapi nggak jadi masalah sih sebenarnya. Sebenarnya tidak jadi masalah. Mau itu jadi penerima upah atau mau jadi pedagang. Ya. Tinggal kita aja lagi kan membawa diri Ya tapi untuk kan arah tadi lebih dekat jarpian tadi itu dah. Ya. Nah ulun merasakan memang. Ya. Bermunajatnya tuh lebih. Bela-belain apalagi ada bangun. tagihan sudah. Iya. Apalagi ada tagihan, bayar ini, bayar itu kan. Bela-belain bangun tengah malam, Masya Allah. bela-belain sholat duha terus. Masya Allah. Jadi memang kalau mau dekat sama Allah ya salah satunya pedagang. Masya Allah. Sahabat Rasulullah kan juga pedagang semua. Masya Allah. Nah kita tadi berbicara masalah jujur. Meninggalkan yang subahat, ambil yang halalnya. Contoh hal-hal sederhana nih, kayak pian misalnya berjual makanan kucing. Iya. Sekarang tuh sudah terbuka sekian bulan. Iya. Tapi masih layak jual. Nah, tapi ada yang hanyar juga yang di wadah piannya ada yang hanyar dengan harga dan mereknya sama. Itu orang bertakun. Ini hanyar kah lawas kah? Sudah berapa lawas? Nah, pian kira-kira jawab itu sejujurnya kah? Atau coba menyamarkan jawaban itu kah supaya barang lawas dipayu? Kalau dari pengalaman ulun lah, itu memang ada hal-hal yang seperti itu. Biasanya diskon sih. Kenapa didiskon barang lawas dia? Jadi tetap diusahakan itu payu lah. Tetap diusahakan payu, tapi ya inilah barangnya kan. Iya. Ala kadarnya diskon lah diskon. Karena itu paling rancak saya di tamu itu. Nggak, tapi kalau jual dengan harga normal nggak pernah. Oh, nggak ada lah. Iya, janganlah. Berarti tetap dipadahkan jual lah. Ya, ini kan ulun nih memelihara hewan juga kan. Iya. Iya. Memelihara hewan juga dan ulun kan tentu nggak mungkin kasih sembarangan. Iya. Berarti disampaikan kecuali atas dasar kesadaran penuh kan. Iya. Artinya mau dikasih ini. Kalau iya ya berarti siap dengan konsekuensinya. Ya, tapi tetap diusahakan. Fair lah ya. Itu Pak. Fair lah. Ini kan ulun kasih tahu nih keadaannya begini, ulun jual segini. Iya. Ya, seperti itu sih yang kami terapkan. Iya, tetap diusahakan itu payu tapi lah. Ya karena itu barang lah bukan makanan. Kalau makanan mah nggak bisa sih. Kalau makanan? Kada bisa makanan. Makanan tuh punya standar yang jelas. Iya. Ya kalau bagus, kalau nggak bisa. Miring sedikit tuh nggak bisa dimodif makanan. Iya. Nggak bisa. Itu manusia yang makan soalnya. Lawan juga kalau makanan saya lah yang sudah kualitas rasanya aja turun loh saya. Ya. Tuh tetap dijual kah atau kada dijual lagi biasanya? Enggak lah. Kada dijual lagi lah. Kada bisa. Walaupun masih layak makan. Masih bisa. bagus, bentuk warna aromanya masih bagus. Karena kebetulan punya standar yang tinggi kan di wadah kami. Masya Allah.
Nggak bisa sembarangan. Oh, Masya Allah. Jadi ya itulah salah satunya kan jadi rugi. Iya. Jadi nggak melulu untung akhirnya bisnis. Makanya mungkin alhamdulillah qadarullah bisa bertahan 50 tahun tadi saya lah. Karena adanya alhamdulillah, bismillah. standar kualitas tadi yang ketat tadi lah. Ya kalau kita bicara salah satu faktor kenapa bisa everlasting sampai sekarang mungkin iya. Masya Allah luar biasa. Tapi dasar bujur bang, kameramen kita Bang Jamol langganan tenda Pemina juga. Alhamdulillah. Ulun pun makan pagi tenda Pemina juga. Alhamdulillah. Ustadz Ahya tenda Pemina rancak aja lah. Oh bila lewat ya Ustadz Ahya. Alhamdulillah. Ulun kondisional aja saya. Kalau pas ada di sana makan di sana. Anak bubur kan makan bubur. Kenapa jauh mana si kuning saya hari ulun kan? Ya, siapa yang maksa? Nggak ada maksa Mia. Nah, jadi luar biasa itu berarti karena ruginya pun mun kita memikirkan ruginya mah kada dijual. Nggak, tapi gini loh, Bang Ipul. Siap. Kalau makanan nggak rugi dari materi mungkin iya ya. Ya. Tapi kadang kita bisa turun sedikit dari standar kita pun nggak dijual kan. Tapi jari pian tadi layak makan, layak konsumsi, bahkan masih nyaman. Itu sering terjadi begitu. Tapi nggak sia-sia juga. Dibarikan. Iya, kita makan sendiri, kita bagi-bagikan ke tetangga. Ada jadi duit, jadi pahala sih lah. Insya Allah mudah-mudahan. Masya Allah. Kadang ya ada apa ya, overcook misalnya kan. Iya, hangit lah bahasa Italinya ya lah. Nggak melulu hangit kan, ada tekstur yang kayak apa. Tapi sebenarnya layak makan, bisa dimakan dan rasanya enak. Cuman mungkin perbedaan ada di tekstur, nggak masuk standar kita. Kalau makan ya dimakan, layak dimakan. Nah hal-hal yang seperti itulah. Bukan kita membagikan dalam artian makanan rusak basi, enggak. Berarti sampai tingkat kematangannya berlebihan itu kan ada dijual? Iya. Oh, Masya Allah. Belum hangit ya lah? Iya kan kalau nasi misalnya ya kan jadi kakarawan. Iya. Sebenarnya tingkat nasi yang nyaman menurut kita udah punya standarnya kan. Iya. Nah kalau lebih dari itu, ini masalah selera. Balik lagi sih masalah selera. Ada orang yang makan nasi karo misalnya, ya nggak masalah. Nah itulah akhirnya kan masih edible, masih bisa dimakan, nggak apa-apa. Itu dibagi-bagi akhirnya. Tapi sekali lagi kalau sudah kada masuk standar tenda Pemina, kada akan dijual lagi. Biasanya begitu, tapi kalau ternyata kawan-kawan ada pengalaman yang kurang nyaman, itu qadarullah, faktor X. Tapi kalau kami insya Allah selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik sih. Tapi tenda Pemina kan selalu membuka ruang untuk orang-orang saran dan kritik lah biasanya. Dari Google review juga banyak itu. Bagus lah. Kurang tahu nih yang terakhir. Nggak lihat-lihat lagi nih. Oh Masya Allah. Ada juga sih kemarin komen kasih bintang 1. Kenapa? Ada pengamen. Oh Pak, itu sama jadi tadi Pemina sama beggar tuh apa? Minta-minta. Orang cari Google pengamennya yang bintang 1, jangan tenda Peminanya. Ya nggak tahu lah, tapi nggak apa-apa lah. Itu namanya orang punya pendapat kan. Ada juga yang ngasih bintang 3 karena apa? Banyak yang merokok katanya. Agak susah sih sebenarnya, itulah dinamikanya. Iya nggak mudah juga meskipun kita balik ke poin pertanyaan pertama tadi, sebagai pewaris ya punya dinamika sendiri kan. Kalau dulu nggak ada Google review. Hari ini ya kita harus ikut itu biar tetap relevan, biar tetap reliable. Yang orang tua kita dulu tuh nggak melakukan itu. Nah itu salah satunya juga. Karena yang paling sulit menyenangkan semua orang itu adalah kemustahilan sih. Oh gitu. Mustahil kan nih. Sebaik-baiknya kita pasti ada yang benci loh. Kalau menyenangkan istri gimana? Kalau itu nggak mustahil. Keharusan saya. Love language-nya apa? Jadilah lah. Beliau ini apa? Pasangan romantis kalau menurut Ulun. Nih Ulun nih menyaksikan romantis itu. Romantis itu kalau zaman kuliah dulu rokok makan gratis. Kada ini romantis dalam arti yang sebenarnya. Nah, jadi Ulun melihat tangan kepala sorongan, Sidin berjalan lawan bini Sidin, berpegangan tangan, digoyang-goyang,
sambil berbicara tentang cinta. Wih. Bukan Luar itu. biasa, luar Itu biasa. menjalankan sunnah Nabi namanya. Iya, makanya luar biasa juga. Enggak, jadi Artinya itu bukan hal yang istimewa Bang Ipul. bagi ulun Itu istimewa. Nabi menyarankan, Nabi pun melakukan itu. Jadi kita lakukan lah. iya, bagi ulun itu melihat secara langsung Menghidupkan istimewa. sunnah, menghidupkan sunnah. Iya. Ulun kadang melihat di antara yang lain-lain dan ulun kan mengikuti itu. Mengikuti Tapi abaikanlah keromantisan pemirsa pian yang tadi lah. Abaikan aja yang itu. Berlebihan. Masya Allah, luar biasa. Terus ya, Ya. dari tadi sebenarnya sudah terjawab lah. Bagaimana cara kita tadi supaya memperkuat iman tadi supaya jadi pedagang yang jangan memikirkan keuntungan dunia aja, tapi menyampingkan gasan akhirat kena kayak apa. Nah kira-kira itu tuh perlu diasah kah? Atau ada metode khusus kah? Atau ada amalan zikir doa-doa khusus kah gasan seorang pedagang nih supaya kuat imannya. Nah, kadang-kadang kan kita oke lah kalau ada dituntut kebutuhan saya masih kawan nih dengan komitmen nih. Ini barang rusak sampaikan rusak. Barang bagus sampaikan bagus. Tapi karena ada di satu momen yang kita tuh dituntut kebutuhan. Nah di situ peluang Mendesak, kita untuk berbohong itu tinggi. Nah itu kan kada kawa yang langsung kayak membalikkan telapak tangan. Nah itu kan pasti ada prosesnya. Nah kira-kira menurut perspektif Pian ini kayak apa proses seorang pedagang muslim itu untuk mempertebal keimanannya, baik itu dari segi kebiasaankah, zikirkah, doakah, atau hal yang lain sebagainya. Silakan, Kalau Syekh. ulun pribadi sih berangkat dari khauf lah, rasa takut kepada Allah nih. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini kan pasti akan dipertanggungjawabkan nanti. Ya. Jadi berangkat dari rasa takut itu jangan main-main lah. Ya. Di samping juga kita kalau bohong berarti melakukan kezaliman sama orang yang rekan kita bermuamalah ini kan. Ya. Maka ketika kita zalim sama orang nanti pun kita dimintai pertanggungjawabannya. Itu yang ulun rasanya nggak sanggup Ya. kalau harus mendolimi orang. Itu sih Bang Ipul. Membangun rasa takut itu sih. Kan setiap orang tuh beda-beda tuh. Rasa takutnya kan beda-beda setiap orang. Ada yang biasa aja, ada yang rasa takutnya kepada Allah tuh tinggi, ada yang sedang. Nah, kira-kira ada tips membangun rasa takut itu? Misalnya suruh memandikan mayat kah? Misalnya nih, jadi, ya. atau misalnya banyak ke kuburan kah? Atau apa? Adakah tips-tips dari Pian ini supaya membangun rasa takut tadi yang berbuah menjadi pedagang yang yakin akan hari akhir dan akhirnya jujur. Berangkat dari kemauan sebenarnya. Jadi di dalam sini berarti lah. Iya, kita mau atau kada. Ya. Ya kan, ketika kita diberikan sebuah amanah, kita maunya amanah itu diapakan? Ya. Mau dipertahankan, mau dijaga, atau kita mau ambil yang nggak peduli sama amanah yang dititipkan. Jadi kemauan sih Bang Ipul. Jalannya gimana macam-macam. Baik itu meminta nasihat kepada orang soleh. Ya. Baik itu memohon doa kepada Allah. Ya. Kalau kita mau gimana ya? Ketika kemauan pun nggak ada, nggak mungkin kan kita menuju berdoa kepada Allah. Ya. Memohon taufik dan hidayah. Ya. Nggak mungkin kita datang kepada orang soleh minta nasihat. Ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin walau kita memandikan jenazah, mengantar sampai ke kubur. Kalau rasa mau untuk takut kepada Allah itu nggak ada, nggak, tidak bisa. Jadi menurut ulun hal yang paling kuat itu adalah kemauan. Maunya kita nih apa? Maunya kita mau masuk surga? Ya. Tahu tidak? Oh, luar biasa nih. Berarti kalau ulun boleh sedikit tarik kesimpulan. Menjadi pedagang itu salah satu tadi yang sangat sering bertawakal. Atau bisa disebut memohon atau memintanya rancak banar. Karena tadi kita tahu dari pendapatan Rancak berapa setiap banar. hari. Ya. Nah, Kadang kau ditakar. Ada kau ditakar. Pendapatan setiap hari. Habis itu jadi pedagang ini yang utamanya harus jujur Jujur dan amanah. amanah.
Kenapa harus jujur dan amanah? Apa yang membuat ia jujur dan amanah? Karena ketakutannya terhadap hari akhir. Kepada Allah. Iya, yalah kepada Allah dan hari pembalasan. Hari akhir nantinya. Menurut Pian yang sudah ada di profesi sebagai aparatur sipil negara dan sebagai pedagang, kira-kira perbedaannya apa, positifnya apa, negatifnya apa? Boleh Pak, di sipil-sipilon kami ini. Kalau pindah kena ada CPNS apakah kena kawan-kawan yang pedagang? Sebenarnya udah ulun utarakan di awal lah. Yang mana? Spesifik dong. Jadi ASN itu teman-teman. Ya. Kalau dibilang enak ya enggak juga. Ya. Kalau dibilang enggak enak ya enak juga. Iya kan? Saya. Siapa yang enggak mau nerima gaji setiap bulan sampai pensiun? Siap. Sampai mati. Siap. Sampai masuk liang lahat. Ya. Kalau masih punya istri masih hidup, istri pun dikasih. Tuh istri satu. Ya nggak, kebetulan nggak boleh dua. Ayo. Nah saya sedikit Ya. saya. Motong saya lah. Tadi sebelumnya kita podcast dengan Ustadz Hairudin. Iya. Hai. Ini mantap nih. Ya Ustadz Hairudin, keutamaan mumpati sunnah itu adalah monogami. Kenapa tuh? Bukan poligami. Kenapa tuh? Dihitung umur, ujar Ustadz Hairudin nih. Ya. Rasulullah SAW itu lebih Ini lama. debatable sebenarnya nih. Nah, ada apa-apa, aman aja aman. Lebih lama monogami ketimbang poligami. Jadi sunnahnya monogami. Ujar Sidin lah, ujar Sidin. Kita tayang juga kena di podcast sama Sidin. Oh berarti Ujar jadi sunnahnya monogami. monogami. Versi Sidin nih. Oh nggak apa-apa. Kebetulan kita juga nggak kepikiran ya kan? Ini karena di kamera aja kan. Iya betul. Cinta mati kita sama istri. Betul itu Bang Ipul. Ya, berarti wah apalagi itu berarti ketika kita monogami menjalankan sunnah berarti Iya. ya. Bagus Kecuali ini. kan pas ibunda Khadijah kan Ya. meninggal dunia, baru Rasulullah berpoligami. Nah, Ya. begitu keterangan Ustadz Khairuddin. Sejalan dengan pelang yang ulun tancapkan di Manjang itu, Bunyinya. jatuh cintalah Iya. di setiap harinya Iya. pada orang yang Sama. Quote of the day. Lanjut saya. Perbedaan apa namanya? Ya itu PNS tadi, saya. kalau jadi PNS itu stabil kehidupan. Iya. Tapi nggak bisa kaya. Maka harus cari side hustle. Kayak nih subjektif saya, tergantung siapa yang memandangnya. Iya sih. Benar. Tapi kita pakai standar kayak orang sekarang lah. Ya, Ya kan? ya lah. Punya Lamborghini. Iya, janganlah. Tidak mungkin. Itu melintir itu kalau namanya Lamborghini. Tidak itu. mungkin ASN punya Lamborghini. Iya. Ya kan? Kecuali punya side hustle tadi. Iya. Tapi perlu diingat lagi bahwa side hustle teman-teman yang PNS jangan sampai korupsi waktu. Iya. Ya kan? Kadang kita terlalu sibuk ngurusin side hustle sampai lupa Iya. dengan kewajiban itu. Dan itu mengikat sudah. Berakad sudah kita dengan negara. Kontrak tuh ada waktu saya lah. Iya. Kalau kada salah 42,5 jam per pekan. Kalau kada salah lah. Kalau kada hilaf loh nah. Iya. Ada waktu kerja itu. Maka jangan sampai pekerjaan lain mengganggu itu. Itu sih. Terus pandangan Pen sebagai pedagang? Maka jadi ASN karena standar hidup sekarang udah makin tinggi, perlu ditambah dengan berdagang. Tapi Jor Jarabar tundanya lumayan Jar. Di mana tuh? Di tempat Pian berdinas. Ya alhamdulillah lah cukup. Cukup alhamdulillah. Di atas UMR sih. Ya. Alhamdulillah. Kalau berdagang lagi itu Tapi kita nggak tahu itu mau sampai kapan Pak. Itu kebijakan kepala daerah. Alhamdulillah kepala daerah kita di sana cukup perhatian sama SDM. sekarang kan memilih merintis berdagang lagi. Ya karena ulun sadar apa yang ada saat ini tuh bukan dari jeripayah ulun kan. Iya. Jadi maulah punya jalan sendiri kan. Kita berhak we choose our own way lah. Kita pilih jalan sendiri lah. Kenapa memilih industri yang berbeda? Industri yang Dari berbeda. apa yang sudah pernah jalan nih, kan otomatis nih, kan sudah pernah jalan. Pian misalnya hendak merintis usaha dengan industri yang sama di kandangan, otomatis kan jauh lebih mudah. Jujur, Ya. restu orang tua
Jadi kalau ulun berangkatnya juga dari sana. Restunya di mana? Iya, iya. Iya, karena kebetulan restunya di sana, alhamdulillah. Karena direstui jadi jalannya atas izin Allah juga bagus. Alhamdulillah. Oh berarti malah orang tua yang mengarahkan lah itu loh. Ya karena sebenarnya bisnis F&B ini Iya, begitulah. berdarah-darah. Iya. Namanya orang tua seperti Jarbang Ipul tadi, Ya. kada mau melihat anaknya berdarah-darah. Ya mungkin atas dasar itu beliau akhirnya Nyarankan yang lebih aman. menantang juga sih. Cukup menantang juga. Berdarah Lumayan. sampai bokoreng? Enggak. Kagak sampai bokoreng. Iya. Lecet-lecet aja. Iya tapi namanya rugi pastilah. Iya. Nggak bisa bisnis untung terus. Wajar lah karena berdagang ya Los ya. Ya di awal di tahun pertama lumayan mencekam keadaannya. Tapi alhamdulillah Terlewati. berkat sabar, Iya. berdoa sama Allah terus. Tahun kedua sudah mulai pelan-pelan membangun kembali. Iya. Nah itu kan tadi sudut pandang saya lah. Cara kita berdagang dengan Pian tadi sebagai aparatur sipil negara. Ya. Terus ya, Ya. kan nih dunia zaman sekarang ini kan zaman teknologi ya. Gen Z, apalagi Gen Alpha ini kan makhluk-makhluk visual nih. Nah berdagang kan kada kayak dulu lagi. Ada istilah makhluk visual gitu ya? Ada. Makhluk yang memang harus visual. Makanya kan kanakan-kanakan wah ini kan jarang mau membaca. Membaca tuh kan menghayalkan pulang di otak nih. Brain rot ya? Iya, kalau kita melihat kan wah luar biasa tuh sudah disajikan jadi instan dah. Nah jadi terkadang kan kada kau lagi kayak dulu kita sebagai pedagang nih lah miklan di koran, miklan di radio. Nah artinya kan kita harus mengumpati perkembangan zaman Jarpian tadi, kayak salah satunya Google Review tadi. Nah sebagai seorang pedagang muslim nih, kayak apa kita menyambut era teknologi yang sekarang ini, baik itu misalnya dari sisi produk kah, dari sisi promosinya bagaimana, terus kayak apa dari semua sisi tadi lepas dari pelanggaran syariat. Jangan ngibul. Ya kan? Ngomong-ngomong visual. Ya. Nah jangan ngibul. Karena bisa jadi di visual itu lebih baik daripada kenyataan. Ya. Ya ada apa adanya aja lah. Artinya kalau misalnya bola konten berjualan jangan dusta kayak itulah. Jangan melebih-lebihkan. Oh ya, jangan terlalu melebihkan. Ya. Tapi Jar itu yang menarik ya. Yang menarik pelanggan zaman kadang itu kada bawa penasaran Jar. Nah ya Pak. Kita mau bisnis yang rame di awal atau mau membangun bisnis yang sustainable. Ya. Itu pilihan sih Bang Ipul. Kalau kebetulan kita milih untuk membangun sebuah bisnis yang sustainable jangka panjang, maka peliharalah kepercayaan orang-orang itu tadi. Meskipun kita promosi tapi jangan dilebih-lebihkan. Terus nih, masa di situ aja sih yang lain kan dibahas? Apa itu? Kan banyak untuk sisi kita pedagang yang bersangkut pautan dengan teknologi ini. Zaman lah dengan zaman sekarang. Promosi, kan di sana ada endorsement, terus ada permodalan. Nah, kira-kira pandangannya Pian nih sebagai seorang pedagang di zaman modern ini, bagaimana kita nih supaya terlepas dari hal-hal yang melanggar syariat? Kalau permodalan ini agak berat, karena lembaga keuangan yang benar-benar syariah itu ulun rasa masih belum bisa menyediakan solusi konkret untuk kita. Ya, dalam maaf nih, Pian butang lah berarti. Apakah Pian salah satu nasabah di perbankan atau kada? Ulun butang, ulun kuitan. Itu ulun ini privilege. Ini privilege. Ulun menyambatnya tuh pewaris Bank Syariah Family. Pinjaman lunak. Iya, itu luar biasa. Itu kontraknya fleksibel tuh. Maka inilah pasalnya pasal karet. Inilah makanya kan ketika balik lagi kalau ngomongin pewaris banyak banget privilege-nya. Itulah yang harus banyak kita syukuri kan pada akhirnya. Kalau untuk permodalan. Tapi sependek pengetahuan ulun, selama kita nggak boleh pakai standar ganda ya. Iya makanya. Kita nggak boleh pakai standar ganda. Makanya ini bola liarnya dilemparkan ke Pian dulu. Ini dari guru-guru kita juga. Iya. Di Muhammadiyah. Iya.
selama ulil amri mengatakan itu sesuai dengan syariah, Iya. nggak apa-apa. Syariah. Syariah. Ya. Karena diawasi oleh Dewan Syariah. Dewan Syariah. Orang yang diangkat oleh para ulil amri kita, Iya. pemimpin kita sebagai dianggap orang yang paling mengerti untuk berfatwa itu. Maka nggak apa-apa. Itu kalau bicara permodalan. Ya. Kalau bicara endorsement, Ya. yang tadi jangan mengada-ngada, Ya. jangan melebih-lebihkan, Ya. dan jangan endorse boti. Iya. Itu. Ini luar biasa. Ini lagi rame saya dibahas Iya, ya. itu aja sih. Nah, jadi Sindagan banyak pengikutnya saya. Nah, habis itu kan banyak yang mengikuti pulang gitu nah. Ya. Nah, dengan sadarnya mengikuti, memberikan ruang, memberikan panggung. Tapi kita mudah-mudahan lah Dewan Fatwa yang lebih besar ini bisa mengeluarkan segera fatwa untuk haramnya. Sudah keluar dari NU yang belum tahu sudah keluar Kabupaten Banjar. Baru aja. Kan yang belum MUI. Belum ya. Ya kan? Pasti dinamikanya banyak karena variabel botinya seseorang itu dari mana tahu. Agak susah itu. Insyaallah. Tapi mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan punya solusi konkret lah untuk Supaya itu. lebih berkah dan ya. masyarakat tersadarkan. Nah, ini tadi saya berbalik kepada tadi bilang ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya betul. Artinya kan ini jadi pertanggungjawaban kita tuh Gana. Kemana duit dibelanjakan, kemana harta dibelanjakan, ya loh. Kayak apa? Cara mencari hartanya. Artinya kan itu salah satu membelanjakan harta. Kita mendosinya. Tapi bisa aja kan Pak mencari loophole gitu kan. Artinya ini bukan membelanjakan, tapi ini bersedekah. Wah, itu pembenaran aja saya. Iya, makanya kan kalau mau cari pembenaran tuh banyak. Tapi itulah kalau mau bersedekah, jangan cari inilah, jangan cari pembenaran lah. Pada intinya gitu. Kalau mau sedekah bisa aja ke lazismu ya kan. Iya. Nah teman-teman nih jelang Idul Fitri kan. Harta yang sampai haulnya sudah, Ya. zakatnya disampaikan ke lazismu. Kita di HST ada lazismu HST. Kemana saya? Kemana saya? Di komplek PO lah alamatnya. Atau ada kontaknya. Ya, di Karena bawah kita ya, bagikan di nomor sini. Jangan lupa zakat kalau sudah sampai haulnya dibersihkan nah harta Apalagi kita ini. pedagang saya lah. Iya dong. Iya, menambah keberkahan. Iya, tapi janganlah dicari-cari lagi kan celahnya di sana. Kayak betul? Ada orang yang nyimpan emas sampai haulnya sebelum itu dijual. Supaya Supaya nggak sampai zakat. Ada sampai setahun ceritanya kan. oh, kan itu berubah bentuknya aja. Dari nominalnya kan tetap. Tapi secara emasnya tidak dizakati kan. Iya. Ini nisabnya kurang. Bujur. Kurang daripada setahun. Artinya itu memainkan hukum saya lah. Iya, janganlah, jangan. Makalah kali ya loh. Iya. Padahal malah zakat itu membersihkan lah saya lah. Zakat membersihkan harta, Membersihkan betul. harta. Jadi kalaupun belum sampai berzakat, bisa juga bersedekah. Iya. Lazismu juga menerima gasan bersedekah. Kebetulan ini kita Wakaf sedekah. salah satu yang sponsori kita lagi Josya. Alhamdulillah. Kita Ya. minjem studio. Iya. Mudah-mudahan sukses semuanya nih. Amin ya Allah ya Allah. Ini panjang banget nih. Bahkan di luar kisi-kisi nih pembahasan nih. Iya. Banyak insight yang ulun dapatkan dengan berdialog lawan pian ini. Ya mudah-mudahan dapat bermanfaat lah. Jangan Amin. buang-buang waktu nonton Amin. kita nih. Ya kan? Apalagi menghabiskan waktunya nih di bulan Ramadan. Masya Allah, kada saya banyak manfaat yang kau Ya ikan. insya Allah mudah-mudahan dapat diambil Amin, ya ibrah, Allah. Amin, hikmah ya Allah. pelajaran Amin, dari ya apa Allah, yang ya kita omongkan hari ini nah. Biasanya ulun ada pertanyaan terakhir. Apa tuh? Jadi sebelum ke pertanyaan terakhir, ulun ucapkan terima kasih dulu pian sudah mau datang ke warung kami yang sangat sederhana ini. Sayangnya kada bisa minum kita. Iya bulan puasa saya, tapi ada menu yang kada diminum saya. Apa Sudah tuh? pian baca lah. Apa tuh? Menu-menu kita ini semuanya. Oh karimun wagan. Jangan minum. Ya mudah-mudahan tertukar kena kendaraan operasional. Karimun wagon sudah ada aja, tapi Oh, paknya ada. kate. Oh, kate. Harganya makanya murah 65 aja jual. Kalau Innova bisa aja kan mencari akan di showroom-showroom. Innova apa 500 juta ini? Mau apa Anda? Zenix ini. Iya, boleh. Reborn nggak sampai Reborn. Iya. Kalau mau bisa jauh cariakan. Ya. Itu Jadi ini warung apa showroom? Oh serba saya. Serba. Nah jadi terakhir. Ya. Saya Ulwan Pemina, saya ulun ucapkan terima kasih. Nggih. Jazakallah khairan. Amin wa iya. Mudah-mudahan pian sehat dalam ketaatan. Amin. Mudah-mudahan kita semua sehat. Amin ya Allah. Panjang Menjalani bulan umur dalam Ramadan ini. ketaatan. Amin. Bahagia dunia akhirat. Amin. Pesan-pesannya nih, gasan kawan-kawan kita terutama pemuda muslim yang hendak berdagang
atau yang hendak bercita-cita menjadi PNS? Silakan ke kamera. Apapun itu, yang paling utama adalah luruskan niat. Karena amal itu sesuai dengan niatnya. Jadi jangan sampai kita sia-sia karena tidak berniat yang baik. Maka niatkan untuk ibadah. Apakah itu kerja, penerima upah, atau berdagang. Dan jujur jadi orang. Harus jujur, harus amanah. Dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan meminta kepada yang lain selain daripada Allah. Mintalah hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, jangan meminta kepada yang selainnya. Karena Allah sarik, Allah marah. Ulun selalu bilang gitu sama anak-anak. Nah, kira-kira itu aja Bang Ipul. Pandiran Warung.